Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau na'lamu ummati ma fi Ramadan faka'annama kullu dahra Ramadan." Kalau tahulah umat saya apa yang tersimpan di dalam bulan suci Ramadan, sungguh mau ia 1 tahun suntuk itu dibuat Ramadan. Kenapa tidak? Indahnya di waktu malam masjid-masjid adanya di bulan Ramadan. Adanya kita persiapan di waktu makan hampir serentak umat Islam, yang namanya waktu maghrib datang atau waktu berbuka tiba, serentak umat Islam melaksanakan berbuka puasa, adanya hanya di bulan Ramadan. Kemudian dalam kondisi melaksanakan ibadah seperti sholat tarawih kita laksanakan bersama dan serentak selepas sholat maghrib, adanya di bulan Ramadan. Hampir setiap malam kita melaksanakan akhir daripada sholat sunat kita hiasi dengan sholat sunat witir, adanya di bulan Ramadan. Walaupun sholat sunat witir di malam-malam selain bulan Ramadan juga dituntut sunat kita untuk melaksanakannya, tetapi kita terbiasa dan pada umumnya banyak di antara kita hanya melaksanakan witir hanya pada bulan suci Ramadan. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufirat lahu ma qaddama min zambi." Siapa-siapa yang puasa di siang Ramadan dengan iman dan ihtisaba, iman dan penuh dengan perhitungan, penuh dengan perkiraan, ghufirat lahu ma qaddama min zambi, diampunkan oleh Allah dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadirin pemirsa TV Dumai Dokumentasi rahimakumullah, bagaimanakah kita untuk menjadikan puasa kita di siang Ramadan itu penuh dengan iman? Kita jaga pelaksanaan ibadah puasa kita yang disebut dengan ihtisabah, penuh dengan perhitungan. Semuanya perlu kita perhitungkan. Di antaranya tidur di waktu siang, kata Nabi, nilainya sama dengan beribadah. Menungnya orang yang berpuasa di siang Ramadan, nilainya sama dengan berzikir. Alangkah bahagianya kita di setiap tutur kata orang-orang yang melaksanakan puasa, asalkan tutur katanya itu yang baik, berbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam arti tidak kata yang sia-sia, maka dinilai oleh Allah sama dengan melaksanakan bacaan kalimat tasbih. Alangkah bahagianya kita di bulan Ramadan ini, pemirsa sekalian rahimakumullah. Semua yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini dinilai dengan nilai ibadah. Apa saja yang kita buat di bulan Ramadan ini dinilai dengan nilai ibadah. Apalagi bagi seorang ibu yang mempersiapkan untuk berbuka, apa saja yang dia kerjakan, bawang yang dia iris, cabai yang dia giling, semuanya dia niatkan untuk nilai ibadah, nilai kebaikan dalam mengisi ibadah di waktu maghrib berbuka bersama dengan keluarganya, dan dia niatkan itu adalah baik dan itu pun diberi nilai oleh Allah seperti nilai ibadah. Kemudian yang kedua, Nabi juga mengatakan, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufirat lahu ma qaddama min zambi." Siapa-siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan penuh dengan keimanan, ihtisaba, dan sungguh penuh dengan hatinya, ghufirat lahu ma qaddama min zambi. Di antara hadis yang dua ini, pemirsa yang rahimakumullah, hadis yang dua ini hampir sama tapi berbeda dalam pelaksanaannya. Yang pertama, puasa di siang Ramadan penuh dengan ihtisabah, penuh dengan perhitungan. Bagaimanakah kita memperhitungkan puasa di siang Ramadan? Kita perhitungkan puasa di siang Ramadan itu dilaksananya. Di antaranya, mungkin habis sholat zuhur kita rutinkan membaca Al-Quran, atau sehabis sholat subuh kita rutinkan memperbanyak selawat menjelang matahari terbit. Mungkin menjelang berbuka puasa kita ngumpul dengan keluarga kita. Seketika kita ngumpul dengan keluarga, alangkah berbahagianya hati orang-orang yang berpuasa. Dan di antara keluarga tersebut barangkali mungkin ada yang tidak melaksanakan puasa, seperti anaknya yang belum bisa sanggup puasa. Seketika berbunyi sirine di waktu sore, semua orang mengejar menunya untuk berbuka puasa. Yang tidak melaksanakan puasa, dia tertinggal, tidak ikut berlari mengejar menunya. Di dunia saja sudah kelihatan, pemirsa sekalian, daripada kebesaran melaksanakan puasa, apalagi kita sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah kita yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, dan jangan kita sia-siakan. Kadang-kadang kita badan masih sehat, segar bugar, tegap gagah, perkasa, tapi melaksanakan puasa bagi dia sia-sia. Hal yang seperti ini tidak kita inginkan, pemirsa rahimakumullah.
Kenapa? Karena hari ini kita merasa gagah, besok kita belum bisa menjawab apakah kegagahan kita itu masih dapat kita miliki. Hari ini kita merasa kuat, besok kita tidak bisa jawab apakah kita masih merasa kuat. Hari ini kita merasa dalam kondisi sayalah segala-galanya, sehingga ibadah puasa pun tidak kita laksanakan. Hari ini, hari esok kita belum bisa jawab apakah saya juga berada pada segala-galanya. Hal ini hadirin pemirsa rahimakumullah, yang menjawab adalah diri kita sendiri. Yang menjawab adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diri kita bisa menjawab? Saya tidak bisa menjadikan diri saya hari esok seperti hari ini. Itulah jawaban yang bisa kita miliki. Tapi kalau Allah yang menjawab, lain daripada yang lain, engkau tidak tahu apa yang akan terjadi buat engkau hari esok. Karena ada 5 kita yang tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Di antaranya kapan? Saya ulangi, kita tidak tahu. Ada 5 kita yang tidak bisa tahu sebagai hamba Allah. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kapan turunnya hujan. Yang kedua, berapa rezeki kita untuk hari ini atau untuk hari esok yang akan kita dapati. Yang ketiga, berapa umur kita yang kita pakai dan yang tertinggal. Yang keempat, di mana kubur kita. Yang kelima, kapan kita mati. Hal ini tidak bisa kita tentukan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ini bisa kita jawab pemirsa rahimakumullah, mungkin kita akan merasa bahwa jawaban itu bisa kita minta undurkan. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, yang namanya kematian la yasta'dimun wa la yastakhirun. Yang namanya kematian itu kalau sudah datang tidak bisa dipercepat dan tidak bisa untuk diperlambat. Semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih berada pada bulan suci Ramadan. Fasilitas Ramadan cukup banyak di antara kita untuk mengisinya ibadah-ibadah Ramadan di dalamnya. Bagaimanakah dengan diri kita? Apakah kita enggan mengisi ibadah Ramadan? Ataukah kita masih berlengah-lengah kita dengan keluarga kita? Atau berlengah kita dengan perlengkapan perhiasan yang disebut dengan barangkali mungkin asik kita di rumah kita sendiri, sementara orang lain sibuk dengan ibadahnya? Ada saatnya nanti hati kita akan menangis, dan juga ada saatnya nanti hati kita akan berbahagia. Siapa yang hati batin jiwanya menangis, itulah orang yang tidak mau menghiasi dirinya dengan ibadah pada bulan suci Ramadan ini, atau tidak mau melaksanakan ibadah semasa hidup. Dan siapa yang merasa gembira? Mereka-mereka yang menjadikan Ramadan itu sebagai fasilitas yang indah untuk melaksanakan amal ibadah. Jadilah kita hamba Allah yang baik, dan kita jauhi menjadi hamba Allah yang disebut dengan tidak baik. Dalam arti, jadilah kita menjadi hamba Allah yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menjadi hamba Allah yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV Dumai Dokumentasi rahimakumullah, sampai di sini jumpa kita. Kami mohon maaf dan ribuan terima kasih. Akhir kalam, selamat melaksanakan ibadah Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.